Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin, dan rezekinya diluaskan dari segala arah. Amin ya robbal alamin. Pernah nggak sih kalian dengar cerita? Ada orang yang disantet berkali-kali tapi gak mempan? Bahkan si pengirim santetnya sendiri yang kena batunya? Nah, jangan salah. Bisa jadi orang itu lahir di salah satu weton sakti yang memang sulit banget disentuh ilmu hitam. Kalau kalian penasaran siapa aja sih yang punya weton kebal santet ini, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe kalau belum. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya, biar kita semua selalu dilimpahi keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu santet, guna-guna, dan pelet memang masih banyak dipercaya di masyarakat. Tapi faktanya, nggak semua orang bisa kena begitu aja. Ada yang memang punya perlindungan alami dari lahir, bahkan tanpa mereka sadari. Salah satu faktor pelindung itu adalah weton kelahiran, yang dalam kepercayaan Jawa, bisa menggambarkan karakter, aura, dan daya spiritual seseorang. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 5 weton yang dikenal paling susah disantet. Bahkan para dukun pun ogah nyoba berurusan, karena bisa berbalik ke mereka sendiri. Yuk simak satu persatu lur. Nomor 1, Kamis Wage lur tak terlihat, tapi menyala. Weton misterius yang bikin dukun gagal fokus. Kalau ada weton yang paling tidak mencolok secara kasat mata, tapi justru paling ditakuti di balik layar, maka jawabannya adalah Kamis Wage. Mereka ini ibarat api dalam sekam. Diam, kalem, tidak banyak tingkah, tapi kalau diganggu, bisa jadi bencana bagi yang berniat jahat. Orang kelahiran Kamis Wage sering dianggap biasa aja. Mereka bukan tipe yang banyak gaya, tidak suka pamer, bahkan sering diremehkan karena pembawaannya yang tenang. Tapi di balik sikap tenangnya itu, tersimpan benteng gaib yang luar biasa kuat, bahkan tak bisa ditembus oleh santet, teluh, atau guna-guna sekelas manapun. Kenapa bisa begitu? Karena dalam hitungan weton Jawa, Kamis adalah hari yang diasosiasikan dengan kebijaksanaan dan ilmu tinggi. Sedangkan Wage adalah pasaran yang punya sifat netral dan misterius, tidak mudah ditebak. Gabungan ini melahirkan pribadi yang low profile, tapi high power. Ada sebuah kisah mistik, wanita tua penjaga tanah angker. Ada kisah nyata dari daerah Solo. Sebuah keluarga membeli tanah yang konon angker, tak ada yang berani membangunnya karena sering muncul penampakan. Namun, ada seorang wanita tua, Bu Sastri, yang tiba-tiba datang dan menawarkan diri menjaga lahan tersebut. Ia hanya minta dibuatkan gubuk kecil. Anehnya, sejak Bu Sastri tinggal di sana, semua gangguan hilang. Tak ada lagi yang kesurupan, tak ada suara aneh, bahkan makhluk-makhluk gaib yang sering berkeliaran seperti pergi. Ketika warga bertanya, Bu Sastri hanya menjawab singkat, "Aku cuma numpang hidup, tugas menjaga tempat ini sudah sejak lahir." Dan benar saja, setelah diperiksa hari kelahirannya, ternyata Bu Sastri lahir di Kamis Wage. Seorang dukun sepuh yang pernah datang ke lokasi itu bahkan berkata, "Orang Kamis Wage itu bukan sekadar manusia, mereka kayak tiang penyangga antara alam kita dan alam gaib. Ilmu hitam mental sebelum menyentuh mereka." Ciri-ciri orang Kamis Wage. 1. Aura mereka adem. Tapi jangan salah, di balik itu ada kekuatan batin yang bisa meledak kalau sudah sampai batasnya. 2. Pendiam tapi tajam pengamatannya. Mereka bisa melihat dan merasakan niat orang lain, meski tidak diucapkan. 3. Banyak mengalami kejadian spiritual sejak kecil. Bisa berupa mimpi aneh, kejadian tak terjelaskan, atau merasa dilindungi dari kecelakaan. 4. Sulit dijatuhkan secara gaib. Bahkan banyak yang mengaku, ketika orang Kamis Wage difitnah atau disantet, yang kena justru orang yang mengirim. Kenapa dukun takut dengan Kamis Wage? Energi batin mereka sangat netral dan stabil. Ini membuat ilmu jahat sulit menempel, karena tidak ada celah emosional. Punya penjaga alamiah. Beberapa spiritualis percaya, Kamis Wage punya ikatan kuat dengan leluhur atau hodam putih yang sangat setia. Tidak menyimpan dendam. Energi mereka bersih dari niat buruk. Itulah yang jadi tameng tak terlihat. Santet bekerja di medan emosi dan dendam,
dan Kamiswage tidak menyimpannya. Dukun-dukun bahkan menyebut Kamiswage sebagai tanah liat yang tidak bisa dicetak, karena mereka tidak bisa dimanipulasi secara energi. Mereka bisa tahu siapa yang berniat jahat, dan biasanya mereka diam saja. Tapi ketika yang jahat melangkah terlalu jauh, karma datang tanpa dipanggil. Tapi ada tantangan tersendiri buat Kamiswage. Karena Kamiswage punya kekuatan spiritual tinggi, mereka juga jadi incaran dari dimensi gaib. Kadang mereka jadi penarik energi dari makhluk tak kasat mata. Kalau hidupnya jauh dari spiritualitas, bisa-bisa malah mudah kerasukan atau disusupi energi negatif. Itulah kenapa penting bagi Kamiswage untuk 1. Rutin zikir dan sholat. 2. Menjaga niat dan emosi. Karena kekuatan mereka bisa memperbesar niat, baik ataupun buruk. 3. Tidak menyendiri berlebihan. Karena mereka mudah tersambung ke alam lain saat terlalu sunyi. Orang dengan weton Kamiswage adalah penjaga spiritual yang sejati. Mereka bukan yang suka mencolok, bukan yang hobi menantang dunia gaib. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah, mereka sulit disentuh bahkan oleh kekuatan jahat sekalipun. Jika kamu lahir di Kamiswage, bersyukurlah. Tapi ingat, kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Gunakan untuk melindungi, bukan menyakiti. Jadikan dirimu benteng bagi keluarga, dan ladang berkah bagi sesama. Nomor 2. Selasa Ponlur si pendobrak dimensi gaib, disantet sama dengan mencari masalah. Pernah dengar pepatah, jangan lempar batu ke sarang macan? Nah, itulah perumpamaan yang paling pas untuk menggambarkan orang yang lahir di weton Selasa Pon. Mereka ini, secara energi spiritual, bukan cuma sulit disantet, tapi justru bisa memantulkan energi negatif itu balik ke pengirimnya dalam bentuk yang lebih ganas. Dalam primbon Jawa, hari Selasa dikenal sebagai hari penuh semangat, penuh tekad, dan punya elemen api yang kuat. Sementara Pon adalah pasaran dengan energi spiritual dalam dan stabil, seperti bumi yang kokoh. Ketika Selasa dan Pon bersatu, maka terciptalah pribadi dengan kekuatan mental luar biasa, aura panas, dan getaran batin yang sulit ditembus. Makanya jangan heran, dukun-dukun yang coba menyerang orang Selasa Pon malah bisa sakit sendiri. Ada banyak cerita yang membuktikan itu, bahkan sampai hari ini. Ada kisah nyata, dukun tersesat di Gunung Lawu. Ada kisah terkenal dari tahun 90-an di wilayah sekitar Gunung Bromo. Seorang pengusaha muda bernama Pak Rino mendapat gangguan bisnis karena pesaingnya yang iri hati. Si pesaing lalu menyewa dukun sakti dari luar daerah untuk mengunci rejeki Pak Rino lewat santet. Tapi keanehan terjadi. Saat ritual dilangsungkan, si dukun justru mendadak kerasukan, meracau, lalu kabur sendirian ke hutan lereng Bromo. Ia hilang selama 2 hari, dan saat ditemukan, ia gemetar ketakutan sambil terus mengulang. Ampun, dia api. Selasa Pon, dia dijaga api merah, kami nggak bisa masuk. Dan benar saja, Pak Rio lahir pada weton Selasa Pon. Ia sendiri tidak pernah belajar ilmu gaib, hanya rutin sholat malam, sering puasa, dan sangat menghormati orang tua. Inilah yang membuat daya batinnya meledak alami. Berikut ini ciri khas orang Selasa Pon. 1. Cepat marah, tapi mudah reda. Mereka seperti bara api. Sekali ditiup, bisa menyala, tapi juga cepat padam jika dibasuh dengan kasih sayang. 2. Tatapannya tajam, seperti membakar. Kadang orang merasa nggak enak kalau bohong di depan mereka. 3. Suka tantangan dan sulit ditaklukkan. Mereka tidak takut konflik, tapi juga tahu kapan harus menahan diri. 4. Kerap bermimpi tentang api, cahaya, atau simbol kekuatan. Ini adalah tanda bawah sadar bahwa batinnya memang menyala. Orang-orang Selasa Pon sering disegani, bahkan oleh sesama spiritualis. Aura mereka seperti benteng panas. Bukan hanya susah ditembus santet, tapi mereka juga menyerap, menghancurkan, lalu mengembalikan energi negatif itu ke sumbernya. Itulah kenapa dukun bisa celaka sendiri. Kenapa bisa sekuat itu? Karena orang Selasa Pon, sadar atau tidak, punya hodam penjaga dari elemen api atau makhluk penjaga leluhur yang keras. Diberi daya batin sejak lahir, terutama jika mereka hidup lurus dan tidak menzolimi orang lain. Punya niat hidup yang kuat.
Mereka bukan tipe orang lemah yang mudah goyah, dan energi jahat sulit menembus niat yang kokoh. Bahkan sebagian orang Selasa Pon memiliki ilmu batin alami, meski mereka gak belajar kemana-mana. Mereka punya insting tajam, bisa merasakan bahaya sebelum datang. Makhluk gaib pun seringkali menghindari mereka karena kepanasan energi yang dibawa. Tapi tetap ada risiko. Sekuat-kuatnya seseorang, kalau mereka hidup penuh iri, dengki, dendam, atau zolim, benteng spiritual mereka bisa jebol dari dalam. Termasuk orang Selasa Pon. Karena mereka itu bagaikan senjata tajam, kalau digunakan dengan salah, bisa melukai dirinya sendiri. Mereka harus hati-hati dalam bicara, jangan sembarangan sumpah serapah, dan tetap menjaga hati. Kalau bisa menjaga niat tetap lurus, aura mereka bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kalau kamu atau keluarga kamu lahir di weton Selasa Pon, bersyukurlah. Tapi jangan jadi angkuh. Ingat, kekuatan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk melindungi dan menebar manfaat. Karena saat kamu hidup lurus, menjaga hati, dan ikhlas membantu sesama, maka kekuatan batinmu akan menjadi perisai yang tidak bisa ditembus, bahkan oleh ilmu hitam paling ganas sekalipun. Nomor 3. Jumat Kliwon Lur sang penyeimbang dunia gaib, dihormati makhluk tak kasat mata. Kalau kita bicara tentang weton yang paling misterius, paling unik, dan sekaligus paling disegani di dunia spiritual Jawa, Jumat Kliwon pasti ada di daftar atas. Ini bukan weton biasa. Ini adalah weton sakral, weton yang dianggap sebagai penjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Jumat sendiri adalah hari yang sangat dimuliakan. Hari penuh berkah, hari sholawat, hari yang penuh rahmat. Sementara Kliwon dalam primbon Jawa adalah pasaran yang sangat kental nuansa gaib dan spiritualnya. Gabungan keduanya melahirkan sosok yang punya kunci terhadap dua alam, dunia manusia dan dunia gaib. Karena itulah, banyak dukun atau praktisi ilmu hitam justru takut sama orang yang lahir di Jumat Kliwon. Mereka tahu, kiriman santet yang diarahkan ke orang ini bisa berbalik fatal, bahkan bisa membuat dukun itu sendiri kehilangan kendali atas ilmunya. Kenapa? Karena orang Jumat Kliwon itu ibarat cermin spiritual. Siapapun yang mengirim niat jahat, akan melihat bayangannya sendiri. Ada sebuah kisah mistis, lelaki pendiam penjaga pasar temanku. Di daerah Bondowoso, ada seorang pria bernama Pak Sarto. Penampilannya biasa saja. Sehari-hari kerja sebagai penjaga malam di pasar tradisional. Tapi anehnya, selama puluhan tahun dia kerja, pasar itu gak pernah sekalipun mengalami kejadian mistis, kehilangan besar, atau gangguan makhluk halus seperti di tempat lain. Padahal, lokasi pasar itu terkenal sebagai bekas tempat keramat zaman dahulu. Konon ada dukun dari luar kota yang coba mendatangi pasar itu untuk mencuri energi gaib di malam Jumat Kliwon. Tapi apa yang terjadi? Ia justru pingsan di tengah jalan, dan ketika sadar, ia berkata, "Di sana ada yang jaga, bukan manusia." Tapi dia mengaku anak kelahiran Jumat Kliwon. Energinya membungkus tempat itu. Dan ya, Pak Sarto sendiri ternyata lahir di Jumat Kliwon. Tapi dia hanya tersenyum setiap kali ditanya soal kejadian itu. Diam-diam, beliau dikenal sering wiridan dan rajin sholat malam. Sekali lagi, spiritualitas yang sederhana, tapi menggetarkan. Berikut ini ciri orang Jumat Kliwon. 1. Pembawaan tenang, jarang panik. Seolah mereka sudah tahu bahwa semua akan baik-baik saja. 2. Wajah kalem, tapi tatapan tajam. Mereka bisa membaca situasi dan menyentuh batin orang lain tanpa banyak bicara. 3. Disukai anak kecil dan hewan. Karena aura mereka menenangkan. 4. Punya mimpi-mimpi aneh yang sering jadi kenyataan. Banyak dari mereka juga sensitif terhadap firasat. Orang-orang Jumat Kliwon seringkali menyimpan kemampuan spiritual alami sejak kecil. Tapi, karena mereka gak suka menonjol, banyak orang gak sadar bahwa mereka sedang dikelilingi oleh energi besar. Mengapa mereka sulit disantet? Ada beberapa alasan kenapa santet sulit masuk ke orang Jumat Kliwon. 1. Frekuensi energi mereka tinggi. Ibarat gelombang radio, ilmu hitam punya frekuensi rendah. Sementara orang Jumat Kliwon hidup di frekuensi tinggi karena kebersihan batin dan spiritualitasnya. 2.
dijaga oleh leluhur atau hodam tanpa mereka minta. Mereka terlahir dengan kunci dimensi, dan para penjaga gaib tahu siapa mereka. 3. Punya tameng doa. Bahkan tanpa sadar, niat baik mereka sudah jadi perisai alami. Banyak dukun yang mengaku, orang dengan weton ini bukan hanya kebal, tapi juga bisa membuat ilmu sihir jadi mati kutu. Kalau diserang, bukan hanya gak mempan, tapi energi buruk itu seperti ditelan dan dilenyapkan. Tapi awas temanku, Jumat Kliwon bukan berarti kebal mutlak. Jika mereka menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyakiti atau berlaku zolim, maka kekuatan itu bisa jadi bumerang. Mereka justru bisa ditarik masuk ke dalam dunia bawah yang selama ini mereka jaga. Mereka dituntut untuk menjaga keseimbangan, bukan memanfaatkan kekuatan gaib untuk keinginan pribadi. Jika mereka bisa istiqomah, menjaga sholat, zikir, dan niat baik, maka mereka akan jadi pelindung alami di lingkungannya. Kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Jumat Kliwon, kamu mungkin gak sadar bahwa kamu sedang berjalan dengan perlindungan dari dimensi yang tak kasat mata. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk menjaga dan melindungi. Nomor 4, Minggu Legilur sang penebar cahaya, musuh alami kegelapan. Kita sering mendengar, yang terang akan mengusir yang gelap. Dan ungkapan ini sangat cocok menggambarkan orang yang lahir di weton Minggu Legi. Mereka bukan hanya terang secara harfiah, karena pembawaan wajah mereka sering tampak bersinar, tapi juga terang secara batin. Aura mereka cerah, penuh daya positif, dan sulit ditembus energi jahat. Dalam primbon Jawa, hari Minggu melambangkan kekuatan api dan matahari, energi yang dominan dan membawa vitalitas besar. Sementara Legi berarti manis, tenang, dan damai. Gabungan keduanya menciptakan pribadi yang hangat, bersinar, dan menenangkan. Tapi jangan salah, justru itulah alasan kenapa mereka sulit banget disantet. Energi Minggu Legi ibarat lampu sorot. Apapun niat gelap yang mendekat akan terdeteksi lebih dulu. Mereka seperti punya detektor bahaya yang aktif 24 jam. Para dukun yang mencoba menyerang mereka sering mengalami gangguan, mimpi buruk, bahkan mendadak sakit tanpa sebab. Sepenggal kisah mistis, perempuan penyayang anak yatim. Di sebuah desa di Magelang, hidup seorang ibu guru bernama Bu Nur, yang dikenal penyayang, rajin sedekah, dan sering membantu anak-anak kurang mampu. Tapi sayangnya, kebaikan kadang bikin iri. Ada tetangganya yang dengki, lalu menyewa seseorang untuk mengirim santet agar Bu Nuri jatuh sakit dan gak bisa mengajar lagi. Tapi apa yang terjadi? Bukannya Bu Nuri yang sakit, justru pengirim santetnya yang terus-terusan muntah darah, padahal hasil labnya bersih. Setelah diselidiki oleh orang pintar, jawabannya mengejutkan. Bu Nuri itu ibarat pohon terang. Energinya manis dan bersih. Santet gak bisa masuk, malah balik ke asalnya. Dan ya, kalian bisa tebak sendiri. Setelah itu, tetangganya sadar dan minta maaf. Ternyata, Bu Nur lahir di Minggu Legi. Ciri orang Minggu Legi: 1. Wajah bersinar dan senyum tulus. Gak semua orang punya senyum yang menenangkan, tapi mereka punya itu. 2. Susah marah, tapi kalau sudah marah, bisa sangat menakutkan. Karena aura mereka berubah drastis. 3. Punya hati yang ringan untuk memaafkan. Inilah yang membuat mereka tidak menyimpan energi negatif. 4. Sering merasa kehadiran hal-hal tak kasat mata, tapi tidak takut. Karena energi positif mereka membuat makhluk gaib segan. Banyak dukun mengakui, energi Minggu Legi adalah energi penolak santet alami. Mereka bukan sekadar kebal karena dijaga, tapi karena pancaran batin mereka membuat makhluk jahat tidak betah. Kabar baiknya, kekuatan alami ini bisa bertambah kuat kalau mereka 1. Rajin bersedekah dan membantu orang lain. 2. Menjaga hati tetap bersih dari iri, dengki, dan dendam. 3. Konsisten dalam ibadah, terutama zikir dan sholawat. 4. Tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti cermin yang makin sering dibersihkan, cahaya batin mereka akan makin terang. Bahkan, banyak orang datang kepada mereka bukan minta bantuan mistis, tapi hanya untuk merasa damai. Orang Minggu Legi punya satu kelemahan, terlalu baik. Kadang mudah dimanfaatkan oleh orang jahat karena gak enakan. Nah,
kalau ini dibiarkan, bisa jadi bumerang. Karena walaupun kuat secara spiritual, jika batinnya tersakiti dan tidak diolah dengan bijak, mereka bisa jatuh dalam emosi negatif yang justru membuka celah gangguan. Makanya, sangat penting bagi mereka untuk tetap belajar tegas dan mengenal batas. Ingat, kebaikan tidak berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Minggu Legi, bersyukurlah. Kamu dilahirkan sebagai penyebar cahaya, penolak kegelapan, dan pelindung alami dari energi jahat. Tapi tetap ingat, cahaya juga perlu dijaga. Jangan biarkan kebaikanmu padam hanya karena kecewa oleh dunia. Nomor 5, Rabu Pahing Lur sang penjaga alam gaib yang diam-diam sakti. Sekilas, orang yang lahir di hari Rabu Pahing ini mungkin gak terlalu mencolok. Hidupnya sederhana, gak suka cari panggung, dan terkesan pendiam. Tapi, jangan salah. Justru di balik kesederhanaan itulah tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam ilmu primbon Jawa, Rabu itu memiliki watak keras, cerdas, dan memiliki insting yang tajam. Sedangkan Pahing dikenal sebagai pasaran yang memiliki unsur spiritualitas tinggi, penuh misteri, dan daya metafisik yang kuat. Ketika keduanya bertemu dalam satu weton, jadilah sosok yang bukan cuma kuat secara fisik dan mental, tapi juga sulit dijangkau oleh energi negatif dari luar, termasuk santet. Banyak dukun dan praktisi supranatural sepakat, energi orang Rabu Pahing ibarat es spiritual yang membekukan niat jahat. Serangan gaib yang masuk ke mereka seringkali berhenti di tengah jalan, terserap, atau bahkan balik arah. Bahkan lebih parah lagi, bisa menyentuh si pengirimnya sendiri. Kok bisa? Karena Rabu Pahing dipercaya punya penjaga alam gaib. Entah itu leluhur, hodam, atau kekuatan dari alam bawah sadar mereka sendiri yang sudah terbentuk sejak lahir. Mereka nggak perlu ritual-ritual khusus. Cukup hidup lurus, tidak zolim, dan menjaga adab. Itu sudah cukup membuat perlindungan mereka aktif secara alami. Kisah nyata dari daerah Temanggung. Ada satu kisah yang terkenal di kalangan masyarakat desa kecil di Temanggung. Seorang petani tua bernama Mbah Saryono, dikenal sangat ramah, suka menolong, dan gak pernah neko-neko. Tapi ternyata, dia diam-diam jadi bahan omongan para dukun. Alasannya, beberapa dukun pernah disewa untuk mencelakainya karena soal tanah warisan. Tapi semua ritual dan kiriman gaib yang diarahkan ke Mbah Saryono justru mental. Bahkan salah satu dukun mengaku kerasukan dan menjerit-jerit sambil berkata, "Jangan ganggu Mbah Saryono, dia dijaga para leluhur yang marah." Setelah ditelusuri, ternyata Mbah Saryono lahir di weton Rabu Pahing. Dan uniknya lagi, beliau dikenal sangat sering bersholawat dan rajin sedekah ke anak yatim. Nah lo, tambah kuat aja tuh perisainya. Ciri khas orang Rabu Pahing. 1. Wajah tenang, tapi matanya tajam. Seolah bisa menebak niat seseorang meski belum berbicara. 2. Suka menyendiri dan merenung. Tapi bukan karena murung, melainkan karena mereka butuh ruang untuk menjaga kejernihan batin. 3. Tidak mudah percaya. Tapi sekali percaya, mereka sangat loyal. 4. Sensitif terhadap energi sekitar. Mereka tahu kapan tempat itu berbeda, atau ketika ada orang yang niat jahat. Orang-orang ini bukan hanya dilindungi oleh kekuatan gaib, tapi juga oleh kebijaksanaan alami yang membuat mereka jarang membuat musuh. Tapi ingat, meskipun weton ini kuat, bukan berarti orang Rabu Pahing bisa berlaku semena-mena. Justru mereka dituntut untuk menjaga adab, tidak sombong, dan tetap rendah hati. Karena semakin tinggi daya spiritual seseorang, semakin besar juga tanggung jawab moralnya. Kalau orang Rabu Pahing mulai menyimpang dari jalan lurus, misalnya melakukan kezaliman, menzolimi orang lain, atau jadi angkuh, justru perlindungan alaminya bisa padam. Dan ketika itu terjadi, mereka bisa rentan juga terhadap gangguan metafisik. Kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Rabu Pahing, bersyukurlah. Tapi jangan lengah. Jadilah pribadi yang tetap membumi, memperkuat iman, dan terus menebar kebaikan. Karena kekuatan sejati tidak terlihat, tapi terasa. Nah, kalau kalian atau orang terdekat kalian punya salah satu weton ini, bukan berarti boleh sombong atau sembrono ya. Ingat, kekuatan alami tetap butuh penjagaan spiritual. Selalu jaga hati, pikiran, dan perbuatan. Perbanyak sholawat, zikir, dan berbuat baik.
Karena semakin bersih batin kita, semakin kuatlah pelindung dari Allah. Teman-teman, apapun weton kita, sesungguhnya kekuatan paling sejati datang dari iman dan kebaikan hati. Weton hanyalah sarana untuk mengenali diri. Tapi kalau kita hidup dalam kejujuran, ikhlas, dan banyak berbuat baik, maka perlindungan dari semesta dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi, yuk mulai sekarang. Perbaiki diri, tebarkan kebaikan, dan jadikan hidup kita lebih berarti. Biar gak cuma kuat dari santet, tapi juga kuat dalam menghadapi hidup. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke grup keluarga, dan subscribe supaya gak ketinggalan video menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, aku percaya, kebaikan selalu menang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu budaya dulurku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.